Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, belajar bareng. Untuk pertemuan kali ini kita materinya tentang Entity Relationship Diagram dan Enhanced Entity Relationship Diagram. Oke, masih ingat di keterangan pertemuan sebelumnya bahwa kita di mata kuliah basis data ini akan konsentrasi pada dua pemodelan. Yang pertama model relasional di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan mempelajari mendalam tentang entity relationship diagram satunya lagi, ya. Oke. Masih ingat tampilan ini? Nah, dulu saya sempat mengenalkan ya bahwa entity relationship diagram itu sebuah model yang sangat sederhana karena hanya terdiri dari empat notasi. Ada entity, ada relationship, atribut, sama linknya, sama garis yang menghubungkan ini. Nah, di entity relationship diagram ini nanti pada penggalian lebih dalamnya itu akan dikembangkan. Jadi ERD, Entity Relationship Diagram, akan dikembangkan menjadi EERD, Enhanced Entity Relationship Diagram. Nah, kalau di pertemuan pengenalan dulu, contohnya masih sederhana kayak gini. Masih ingat ada entitas dosen sama entitas mahasiswa. Entitas ini dihubungkan pakai relationship mengajar. Nah, masing-masingnya dosen, mahasiswa itu punya atribut. Mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, ada jurusan. Kalau dosen ada nomor induk dosen, terus ada nama dosen, alamat dosen. Nah, ini contoh sederhana pada model ERD atau ERM, Entity Relationship Model, Entity Relationship Diagram. Nah, setelah mengalami pengembangan menjadi Enhanced Entity Relationship Model, itu ada beberapa poin yang dikembangkan. Di antaranya ada namanya aspek generalisasi. Nah, gambarnya agak ngeblur sih. Coba diperhatikan. Kalau sebelumnya hanya ada 4 notasi, kalau dilihat dari gambar ini kan atribut, ada yang garis penuh, ada yang garisnya putus-putus. Mungkin, nah kayak ini ada yang double garisnya double. Ini entitas. Kok ada segitiganya di sini? Ini relasi, relationship. Ada yang satu garis, ada yang double. Nah, ini entitas juga ada double juga. Apa itu? Nah, itu beberapa pengembangan. Dari ERD ke ERM, dari ERD ke EERD. Nah, di sini untuk sisi generalisasi, contohnya adalah ini. Segitiga ini. Bisa dilihat ini employee, pegawai, itu dipecah. Ada mekanik, ada sales. Itu salah satu contoh yang sisi generalisasi. Nah, terus yang garisnya double, garisnya putus-putus, ini yang bagaimana? Oke, keterangannya lebih lanjut akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya, back ke pengertian dari ERD. Sini saya ambil dari lamanya smartdraw.com, itu salah satu diagram untuk membuat ERD, bahwa an entity relationship diagram shows the relationship of entity sets stored
in a database. Jadi ERD itu akan menunjukkan keterhubungan ya antara satu set entitas yang tersimpan dalam sebuah database. Jadi entitas satu dengan entitas yang lain dalam satu database yang sama, keterhubungannya akan dijelaskan oleh diagram ini, oleh entity relationship diagram ini. Nah, an entity in this context is a component of data. Jadi, entitas di sini merupakan komponen dari data. Data yang menjadi isi dari sebuah entitas itu nanti yang akan dihubungkan, yang akan mengalami keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, di sisi lain juga ERD itu ada yang mengatakan merupakan sebuah ilustrasi dari sebuah struktur logik sebuah database. Karena memang nanti di IRD itu akan bisa menunjukkan secara lebih gamblang di dalamnya itu termasuk per masing-masing kolom, per masing-masing mana yang kata kunci, mana yang dia lemah, mana yang kuat, yang terhubung antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nanti sambil ada contoh, insya Allah akan lebih memahamkan. Oke, kita belajar satu-satu per masing-masing notasi. Nah, yang pertama ini ada entitas. Nah, sebagaimana keterangan yang kemarin, bahwa entitas itu something gitu, sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan hal yang lain. Nah, entity set itu merupakan kumpulan satu entitas yang satu jenis. Nah, entitas itu ada dua macam. Ada kalanya dia bersifat fisik, jadi bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dipanca indera. Contohnya ya, segala sesuatu yang bisa sampai lihat toh, rumah, termasuk kendaraan, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Tapi ada lagi yang dia nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, yang bersifat konsep, bersifat logik, dia abstrak gitu ya, nggak konkret. Contohnya kayak mata kuliah kita, jam perkuliahan, termasuk planning, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu dia bisa menjadi sebuah entitas di perancangan ERD, sekalipun dia tidak bersifat fisik seperti itu. Ya, entitas itu ada macam-macam. Ada istilahnya entitas kuat. Jadi entitas yang bisa berdiri sendiri, dia nggak tergantung sama entitas lain. Ada istilahnya entitas lemah yang tidak bisa berdiri sendiri kalau dia nggak nebeng ke entitas yang kuat. Jadi entitas lemah pasti terhubung ke entitas kuat. Dia nggak akan bisa berdiri sendiri. Kalau entitas kuatnya hilang, entitas lemah otomatis ikut hilang. Nah, selanjutnya subentitas. Entitas yang bisa dipecah-pecah menjadi bagian lebih kecil lagi. Nah, contoh-contohnya kayak gini. Kalau sebelumnya ada contoh dosen mengajar mahasiswa, kedua-duanya itu sama-sama entitas kuat. Jadi dosen dan mahasiswa, kedua-duanya adalah entitas kuat. Why? Kenapa? Karena jika salah satu data dosen dihilangkan atau salah satu data mahasiswa dihilangkan, maka data di entitas yang terhubung dengannya tidak akan terpengaruh. Beda lagi kalau entitas yang lemah. Jadi contohnya semisal di sebuah sistem penggajian dalam sebuah perusahaan gitu ya, kadang ada bonus gaji.
semisal buat karyawan yang punya anak lebih dari 2 gitu. Nanti ada bonus tambahan untuk tanggungan anak yang lebih dari 2. Maka di sistem perusahaan akan mencatat nama karyawannya tadi itu siapa, terus data anaknya, seret. Kan harus diidentifikasi lebih dari 2. Nah, suatu saat nanti kalau data karyawan yang mendapatkan tunjangan bonus ini tadi dihilangkan, entah dipecat atau lain sebagainya gitu ya. Jadi datanya dia hilang, data karyawan yang punya tanggungan ini tadi hilang, maka otomatis data tanggungan dia akan dihapus dari sistem. Bisa dipahami? Karyawan tadi entitas kuat, dia ditebengi sama entitas lemah yaitu tanggungan. Entitas lemahnya itu tanggungannya itu tadi. Jadi kalau ketika data di entitas kuatnya dihapus, maka data di entitas lemahnya akan ikut hilang. Karena dia bersifat nebeng, tergantung gitu. Yang terakhir ada subentitas. Subentitas contohnya kayak tadi, ada entitas pegawai, dia bisa dipecah jadi mekanik, bisa dipecah jadi apa tadi itu? Saya kok lupa. Sales gitu. Atau semisal dosen. Dosen itu sebuah entitas yang bisa dipecah, bisa jadi dosen itu dosen tetap sebuah universitas, dosen tidak tetap, dosen tamu, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk notasinya itu seperti ini. Jadi tadi contoh yang diagram banyak itu tadi, yang di situ ada 1 garis, 2 garis, garis putus. Nah, diantaranya itu ini. Jadi entitas kuat itu persegi, tapi dia garisnya 1. Kalau entitas lemah, dia garisnya double kayak gini. Ya, oke. Nah, kita masuk ke materi relationship. Relasi juga sama. Ini ada contoh. Nah, ada 2 macam relasi. Relationship, dia relasi biasa yang menghubungkan antara entitas kuat dan entitas kuat. Lambangnya adalah 1 garis seperti ini. Atau weak, yang kedua weak relationship. Relasi yang keterhubungan yang lemah, yang menghubungkan antara entitas lemah ke entitas kuat. Maka bentuknya harus begini. Bentuknya harus 2 double garis. Oke. Kemudian ada istilah derajat kardinalitas relasi atau cardinality relation, mapping cardinality. Keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain itu ada kalanya hubungannya 1 to 1, 1 ke 1. Hubungannya 1 to 1 contohnya semisal 1 dosen mengajar 1 mahasiswa. Ya. Ini terjadi secara nyata, contohnya anak bimbingan tugas akhir, kerja praktek. Jadi 1 dosen membimbing 1 mahasiswa. Atau 1 ke banyak. Ketika ada 1 dosen mengajar di 1 kelas, mahasiswanya banyak toh? Jadi 1 to many. Kemudian ada lagi banyak ke 1. Jadi banyak ke 1, banyak mahasiswa diajar oleh 1 orang dosen. Many to 1, ya. Yang terakhir banyak to banyak. Jadi semisal contohnya kamu perkuliahan 1 kelas banyak anak toh,
Tapi tidak hanya satu dosen yang mengajar, berarti istilahnya banyak mahasiswa diajar oleh banyak dosen. Jadi many to many. Seperti itu. Nah, keterhubungan ini tadi one to many to many. Itu kalau secara diagram, penggambaran, notasi, itu ada macam-macam dan sampean semua tidak usah bingung karena macam-macamnya bentuk penggambaran ini manut ke softwarenya. Jadi kamu pakai software apa? Software itu pakai notasi yang menggambarkan derajat kardinalitas mengikuti alirannya siapa. Di sini beberapa contoh diantaranya ada Chen style, itu model penggambarannya kayak gini ya. Terus Pachman style, one to many-nya. Beda toh ya sama yang tadi. Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi. Atau secara rangkum kayak gini. Di Chen, ini ide fix, Pachman, ada Martin, Max, dan ini UML. Beda toh, tapi nanti sekalipun berbeda, pas kamu pakai itu software, entah software apapun, di situ pasti ada penuduhnya, ada yang keterangannya bisa menunjukkan bahwa model yang kayak gitu, bentuk yang kayak gitu, itu artinya apa? One to many, atau apalah, gitu nih. Oke. Masuk ke atribut. Jadi atribut ini keterangan yang menerangkan sebuah entitas. Nah, isinya atribut, nilainya atribut itu namanya atribut value. Yes. Jadi kalau atributnya adalah sebelumnya kalau entitasnya adalah mahasiswa, atributnya adalah NIM, maka atribut value-nya adalah 12.05.11.042. Itu atribut value-nya. Oke. Seringkali mahasiswa itu agak bingung membedakan antara name-nya atribut, namanya atribut, sama value-nya atribut. Kalau sudah ketemu sama sebuah kasus project tertentu, itu kalau nggak sering diasah ini kemampuan untuk pengenalan terhadap atribut sama value-nya, mungkin bisa kebolak-balik ya. Jadi jangan keliru. Oke. Nah, atribut ada dua macam. Ada identifier sama non-key atribut. Jadi kalau kemarin di model relasional ada primary key ya. Tapi kemudian ada macam key yang lain, super key, kunci tamu, foreign key, dan key yang lain. Nah, kalau di sini di atribut ini cuma ada dua istilah, itu kunci utama dan bukan kunci utama. Oke. Macam-macam atribut ada banyak sekali. Bisa dipahami pelan-pelan ya. Di sini ada atribut sederhana, kemudian ada atribut komposit. Nah, kebalikannya dua macam ini ya. Kalau atribut sederhana itu dia atribut yang sudah mentok, yang udah nggak bisa dipilah-pilah lagi. Tapi kalau atribut komposit, dia atribut yang masih bisa dipilah lagi. Oke. Bisa dicontohkan seperti ini. Kalau atribut sederhana, yang pasti atribut sederhana itu NIM, pasti. Kalau kunci utama, pasti atributnya atribut sederhana. NIM pasti hanya satu isinya dan dia tidak bisa dipilah-pilah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Kalau contohnya nama umumnya sih atribut sederhana, tapi kalau mau dipilah bisa jadi ada nama depan,
depan, nama belakang, nama panggilan, dan lain sebagainya. Yes. Atau contohnya lagi alamat. Ini yang umum di sebuah sistem database. Alamat itu nanti bisa dipecah bahkan per tabel, karena alamat itu sudah pasti tentuannya ada jalan, desa, kecamatan, apalagi kabupaten, provinsi, negara. Ya, jadi ceritanya atribut, semisal ada atribut alamat gitu, dia sifatnya komposit. Jadi bisa bercabang lagi, dipilah-pilah lagi menjadi beberapa atribut beranak gitu ya ceritanya. Nah, kemudian ada atribut nilai tunggal sama atribut nilai banyak. Ini dua atribut yang juga saling berlawanan. Ya. Contohnya atribut nilai tunggal pasti kunci utama NIM itu pasti nilainya tunggal. Ya. Contohnya lagi umumnya sih nama. Itu pasti satu orang namanya satu doang kan ya. Atau mungkin alamat. Oh, enggak mesti juga sih, kadang alamatnya istilah apa? Alamatnya kalau punya rumah lebih dari satu bisa jadi nilainya banyak juga. Yang umum nilainya banyak itu kayak semisal hobi. Ya, bisa jadi satu orang itu hobinya lebih dari satu. Okay. Itu berarti dia atribut yang bernilai banyak. Hobi tadi dia multi value atribut, nilainya banyak. Lanjut, di sini ada atribut mandatory atribut. Atribut yang enggak boleh kosong, nilainya harus ada isinya di dalam atribut tersebut. Okay. Contohnya di sini kunci utama pasti ada isinya. NIM contohnya NIM tadi pasti semua mahasiswa punya NIM karena dia identifikasi kunci utama. Tapi ada barangkali data keterangan yang boleh kosong kayak hobi boleh dikosongi, alamatnya boleh dikosongi, berarti itu dia non mandatory attribute. Yang mandatory attribute nggak boleh kosong ya. Lanjut, atribut turunan, derivative atribut. Jadi atribut yang dia nilainya otomatis ada, otomatis keluar dari atribut yang lain. Jadi kayak contohnya kayak semisal pegawai punya pegawai. Thank you. Kayak semisal pegawai dia punya atribut masa kerja ya. Kita bisa tahu masa kerja seorang pegawai itu dari mana? Kita bisa tahu masa kerja seorang pegawai itu dilihat dari awal mula dia bekerja, ya toh? Jadi, atribut masa kerja nilainya turun dari awal kerja. Contohnya, dari mana kita tahu lama seorang mahasiswa itu minjem buku di perpustakaan? Nah, nilai lama pinjam ini pasti akan otomatis keluar dilihat dari awal tanggal pinjamnya, ya toh? Itu namanya atribut turunan. Atribut yang nilainya akan langsung keluar turun dari atribut yang lain. Jadi nggak usah ngisi, otomatis nilainya keluar. Nah, ini notasi-notasinya, atribut sederhana, kayak gitu, satu garis, atribut yang bernilai banyak, double garisnya. Kalau yang turunan, itu diidentifikasi pakai ini, putus-putus. Nah, jadi tadi lihat yang pipih, yang putus-putus, itu berarti atribut turunan. Oke, sekarang kita ke link. Ada istilahnya participation constraint, ada yang sifatnya total, ada yang sifatnya parsial.
Jadi satu entitas kuat yang terhubung ke satu entitas kuat pasti dihubungkan oleh relasi total participation. Nanti dia akan bentuknya satu garis tadi. Kalau participation yang parsial, yang lemah, yang menghubungkan antara satu entitas kuat dan satu entitas lemah, maka dia akan dihubungkan pakai garis double. Itu yang menghubungkan antara yang kuat sama yang lemah. Oke. Nah, ini sekedar tips untuk membuat ERD. Gimana caranya? Ada banyak cara sih di antaranya. Yang pertama, silakan diidentifikasi terlebih dahulu. Ada entitas macam-macam apa aja, ditulis dulu aja semuanya. Nah, ketemu banyaknya entitas itu tadi, terus silahkan diidentifikasi juga keterhubungan masing-masing entitas itu apa. Jadi satu entitas dengan entitas yang lain, keterhubungannya itu apa gitu. Didetailkan lagi keterhubungan masing-masing entitas itu tadi sifatnya kayak gimana, one to one to many, atau yang lainnya. Nah, habis itu bisa ditambahi atribut untuk masing-masing entitasnya. Nah, terakhir diselesaikan, dikomplitkan semua satu diagram itu. Oke. Nah, ini saya ambil dari lamannya SmartDraw ya. Bisa mampir ke situ semuanya kalau mau lihat lebih rinci lagi terkait keterangan untuk materi ini. Yes. Back ke materi sebelumnya saya putus karena sampean belum dapat ERD. Nah, kita kemarin di materi ini mapping table. Nah, sebentar. Saya tunjukkan dulu ini gambarnya. Nah, ERD. ERD ini merupakan diagram yang gak urungan nih. Cikal bakalnya nanti akan menjadi sebuah tabel. Nah, bisa dilihat dari contohnya ini. Nah, dari contoh ini nanti akan kita rubah nih menjadi model relasional atau menjadi bentuk tabel. Oke, di sini udah ada macam-macam contoh ya, sudah insya Allah mewakili contohnya yang tadi itu apa macam-macam materinya itu tadi, ada yang bersifat lemah, subentitas, kemudian ada subentitas di sini nggak ada ya, derajat kardinalitas, kemudian ada nggak seberapa kelihatan sih, ada turunan. Oke, ini yang double garis juga agak kelihatan ya karena memang ini garisnya hitam. Oke, kembali ke materi mapping, langsung pada inti mappingnya itu kayak gini. Contoh mapping table. Jadi diagram yang ini gede ini tadi saya potong jadi agak kecil kayak gini. Jadi yang kecil ini terus oke. Contohnya ada pustakawan yang melayani transaksi peminjaman oleh peminjam. Entitas pustakawan, relasi transaksi, entitas peminjam ini pada akhirnya akan menjadi entitas pustakawan, tabel pustakawan, transaksi peminjaman akan jadi tabel transaksi peminjaman, kemudian entitas peminjam akan menjadi tabel peminjam. Bagaimana caranya mengkonversi, merubah dari bentuk ERD ini ke tabel? Nah, caranya kayak gini. Saya potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil, contohnya di sini entitas peminjam. Jadi bentuk ini tadi, kemudian kita rubah ke bentuk konseptual data model atau CDM. Jadi kayak gini. Nama entitasnya akan jadi nama tabel. Kemudian nama dari atribut-atributnya ini tadi akan menjadi nama kolom. Didetailkan lagi menjadi
bentuk physical data model, maka akan lebih kelihatan lagi. Per masing-masing tabel ini tipe datanya, panjang datanya harus sudah tertulis semua di physical data model. Nah, inilah nanti yang akan menjadi tabel kayak gini. Ini toh tabel peminjam. Tabel peminjam ini kolom-kolomnya. Kolom ID peminjam, namanya, alamatnya sama toh dengan ini tadi, betul? Nah, ini value-nya, isinya. Alamatnya ini nama atributnya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini value-nya, isinya. Nah, kalau kita masuk ke SQL, ke ngoding, ke prakteknya, jatuhnya per coding jadi kayak gini. Kelihatan? Nggak kelihatan, nanti bisa diseret sendiri ya. Oke, secara ini pustakawan sama agak beda. Di sini saya akan menerangkan ini relasi transaksi. Relasi transaksi ini gimana caranya menjadikan dia tabel, kan dia nggak punya atribut toh ya. Terus kolomnya dia apa? Nah, khusus untuk transaksi, untuk relasi, dia otomatis akan kebagian semua kunci utama dan kunci tamu yang ada di entitas yang dia hubungkan. Jadi pustakawan tadi kunci utamanya nomor induk pustakawan, peminjam tadi nomor ID peminjam sama ketambahan kode buku, ini dia otomatis akan jadi atributnya transaksi, relasi transaksi ini. Oke, masuk jadi kayak gini. Oke. Masuk lagi ke bentuk physical data model, maka dia akan ngambil sama persis tipe data dan panjang data sebagaimana tadi di kolom di tabel peminjam sama tabel pustakawan. Nah, jadi ceritanya begini. Ini tabelnya. Untuk transaksi sekalipun atributnya ini sudah ada karena dia otomatis dapat dari entitas yang dia hubungkan, dia tetap bisa menerima atribut tambahan yang diperlukan. Disetting aja sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan. Misal transaksi yang umum ya, atribut yang melekat itu semisal waktu transaksinya. Ya, waktu transaksi itu biasanya ada di keterangan yang menerangkan sebuah transaksi. Oke, nah jadi keterangan untuk entity relationship diagram dan mapping table. Nah, untuk dua model ini, model relasional, entity relationship diagram, sama keterhubungan keduanya pakai apa tadi? Mapping table. Itu akan hanya jadi materi yang hanya akan jadi definisi saja ketika tidak dipraktekkan. Oke, kita harus belajar banyak studi kasus terkait dua model ini. Itu makanya kenapa kita perlu banyak soal, latihan soal di sini. Oke, ya. Demikian untuk materi kali ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.